Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Taib para pemirsa Ahsan TV, senang sekali kita ketemu lagi dalam kajian sunnah tarbawiyah bersama guru kita, ustadz kita yaitu Ustadz Nafi Zainuddin LC-MHI hafizahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan membahas kitab Fikih Tarbiyatul Abna, buah karya dari Syekh Mustafa Al-Adawi, dengan tema di kesempatan pagi hari ini yaitu faktor-faktor berpengaruh pada pendidikan. Tapi sebelum kita memulai pembahasan kita pada pagi hari ini, kembali lagi kami mengajak pada para pemirsa Ahsan TV, bagi yang ingin berinteraksi secara langsung bisa menghubungi nomor 0811 900 7912. Ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat, bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 0811 900 7913. Dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda bisa disesuaikan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Dan insya Allah pertanyaan Anda juga akan kami bacakan setelah Ustadz menuntaskan pembahasan pada pagi hari ini. Tapi tanpa memperpanjang waktu lagi, kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum. Bagaimana kabar, Ustaz? Alhamdulillah baik, sehat. Semoga kru Ahsan TV juga sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah, Ustaz. Baik. Semoga Allah memudahkan pertemuan kita pada pagi hari ini, Ustaz. Kami persilakan Ustaz untuk memulai pembahasan pada pagi hari ini. Falyatafadhal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nusalli wa nusallim ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihuda ila yaumin alqah. Pemirsa Ahsan TV, azani Allah wa iyyakum, kembali kita dalam kajian sunnah tarbawiyah. Syekh membawakan satu bab di dalam buku beliau, hafizahullah ta'ala, mu'assiratun ala tarbiyati al-abna. Faktor-faktor berpengaruh pada pendidikan anak-anak. Orang tua bukanlah satu-satunya faktor. Bahkan banyak sekali faktor-faktor yang berpengaruh pada tarbiyatul abna. Kadang juga satu di antara sekian faktor itu dominan terhadap tarbiyatul abna. Orang tua yang kita harapkan sangat dekat dengan anak-anak belum tentu karena sebab-sebab tertentu mempunyai kedekatan sebagaimana yang
kita kehendaki, ya. Dan dengan berbagai macam faktor-faktor yang berpengaruh tersebut, pasti kita harus berhati-hati dan kita harus memposisikan seluruh faktor-faktor tersebut sebagai hal yang berpengaruh positif pada tarbiyatu al-abna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, ya. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Hadis ini menggambarkan betapa memang proses yang terjadi di sekitar anak akan sangat berpengaruh kepada tumbuh kembang anak. Oleh karenanya nampaknya tema dan judul yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala, hafizahullahu taala, adalah merupakan tema yang penting untuk kita mengerti bersama. Beliau menyebutkan banyak hal dan tentu itu bukan terbatas pada perkara-perkara yang beliau sebutkan, sebab sangat banyak kalau kita kembali kepada fakta tumbuh kembang anak, ya. Namun yang beliau sebutkan ini adalah beberapa contoh yang sangat mungkin untuk mempunyai pengaruh yang besar dan secara fakta juga ada, dan di satu anak mungkin berbeda dengan anak yang lain. Beliau menyebutkan secara global dalam pointer-pointer yang kemudian insyaallah ta'ala akan dijelaskan pada tema-tema berikutnya. Beliau mengatakan di antaranya, famin hadhil mu'assirat ma yali. Di antara pengaruh-pengaruh tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ikhwanuhu wa akhwatuhu fil bait wa kadzalika aqaribuhu. Saudara kandung, ya, yang ada di rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan juga karib kerabatnya. Ya. Ya, biasanya seorang yang hidup dalam satu tempat, ya, tidak terlepas dari karib kerabat, ya, yang ada di sekitarnya. Ya. Kemudian kalaupun tidak demikian, pasti kita akan mendapatkan banyak keluarga, ya, karena terdiri dari satu kumpulan antara anak-anak yang besar, yang kecil, ya. Maka ikhwan dan akhwat, saudara-saudara kandung yang berada di dalam satu rumah adalah termasuk, ya, yang sangat berpengaruh kepada tarbiyah al-abna. Oleh karenanya mereka yang lebih tua apabila sudah mendapatkan tarbiyah yang baik, insya Allah akan memberikan pengaruh yang baik kepada adik-adiknya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, zumala'ul ibn wa asdiqa'uhu minal jiran wa zumala'uhu wa asdiqa'uhu fil madrasah wa sa'iru amakin al-mustama'at atau al-tajammu'at kama katib tahfidul Quran wa ghairiha. Yang kedua, beliau menyebutkan zumala, yaitu sahabat-sahabat, ya, teman-teman, ya, mereka yang bersama-sama bermain, ya, bertemu, berkumpul, ya, baik di lingkungan terdekat dengan rumah, tidak lain mereka adalah tetangga-tetangga yang berada di sekitar, kemudian sahabat-sahabat yang ada di sekolah, kemudian seluruh tempat-tempat di mana ada anak bisa bertemu dengan banyak anak lain, ya, sebagai teman mereka. Ada teman yang dekat, mungkin ada teman yang tidak terlalu dekat, ya, tetapi berkumpul dalam satu tempat, ya, bahkan juga di dalam beragam tempat, ya, dari tempat-tempat yang sebenarnya adalah bagian dari tarbiyah yang sangat penting. Misalnya dia berada di halaqah Quran, rumah Quran, ya,
atau berada di kegiatan-kegiatan sekolah, ya, jika kita sebutkan banyak sekali mereka mempunyai interaksi dengan teman-teman dan sahabat-sahabat di berbagai tempat. Ya. Tentu ini juga akan mempunyai prosentase tertentu di dalam mempengaruhi tarbiyah terhadap anak-anak kita. Ya. Wasahibu sahib, dan teman itu pasti memberikan daya tarik tersendiri dan bisa memberikan pengaruh yang besar, bisa juga tidak terlalu berpengaruh, tergantung kepada bagaimana hal itu semuanya terjadi, tapi ini adalah merupakan salah satu faktor yang memang nyata ada di dalam kehidupan mereka, tarbiyah al-abna. Kemudian yang ketiga, beliau menyebutkan muallimu al-abna wa mudarrisuhum wal musyrifuna ala tarbiyatihim minal khadam wa nahwihi wa nahwihim. Para guru, para ustadz, ya, para mudaris, ya, juga orang-orang yang mempunyai tanggung jawab atau ikut serta di dalam tarbiyah, ya, bisa jadi guru privat, bisa jadi pembantu rumah tangga, bisa jadi mereka yang diundang untuk mengajari pelajaran-pelajaran tertentu, ya, mereka juga sangat berpengaruh kepada tarbiyah al-abna. Ya. Bahkan sesungguhnya mereka inilah yang mempunyai faktor yang harusnya mempunyai daya dorong yang sangat kuat dan daya rubah yang lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Ya. Kita tahu bahwasanya banyak di antara orang tua berusaha untuk memilihkan bagi anak-anaknya para guru, para ustadz yang diharapkan di balik pilihan tersebut terjadi amaliyah tarbawiyah sebagaimana dikehendaki. Ya. Kemudian yang keempat beliau sebut wasailu al-i'lam al-masmu'ah wal mar'iyah wal maktubah. Ya. Ya, media sosial, apalagi pada era sekarang ini, ya, pada generasi yang hidup di salah satu gemerlap teknologi, ya, bahwa dunia ada di genggaman mereka, dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sekarang orang tidak bisa terlepas dari media, ya. Dan keberadaan mereka bersama media, ya, bisa jadi melebihi waktu-waktu yang lainnya. Ya. Sebagian terlihat bahwa dalam tanda kutip waktu kosongnya, ya, selalu disibukkan dengan hal-hal yang bersifat teknologi dan juga kaitannya dengan media yang sekarang semuanya orang, ya, atau sebagian besar, ya, sudah sama-sama terjun, ya, dan ingin berada di lingkup tersebut. Ya. Maka bukan tidak mungkin media bisa jadi mengambil peran yang lebih besar dari guru, ya, dari sahabat, ya, dari keluarga. Ya. Mereka menjadi muallim tidak langsung, menjadi guru-guru yang tidak langsung, ya, tetapi ternyata mempunyai pengaruh yang luar biasa. Ya. Oleh karenanya benar sekali bahwa Syekh di sini memasukkan bahwa ini adalah salah satu faktor, bahkan sangat dahsyat pengaruhnya, apalagi dipenuhi dengan berbagai fitnah, ya, subuhat, syahwat, ya, hal-hal yang mungkin baru buat anak-anak, ya, yang lebih memberikan tantangan kepada mereka dalam
alam pikir mereka, maka ini juga merupakan faktor yang sangat memberikan pengaruh dalam pendidikan atau tarbiyah al-abna. Kemudian yang kelima, beliau menyebutkan tabi'atul buldan allati ya'ishu fiha tiflu bima fiha min akhlaq wa adat wa adab wa manazir wa ahwal. Tabiat alam yang menjadi tempat tumbuh kembang anak. Ya. Kita sangat memahami akan hal ini. Ya. Ada anak-anak yang tumbuh di tempat yang keras, ya, secara tabiat. Ada yang tumbuh di tempat yang lembut secara tabiat. Ada yang berada di dalam situasi perang. Ada yang berada dalam situasi alhamdulillah damai. Ya. Berbagai hal tersebut pasti juga ikut mempengaruhi, ya, dalam perkembangan tumbuh kembang anak. Dan kita berharap, ya, bahwa faktor-faktor yang kaitannya dengan tabiat tempat hidup mereka ini mempunyai pengaruh yang positif. Karena kita semuanya insya Allah memahami ada adat-adat kebiasaan manusia yang positif dan sangat bagus, ya. Ada juga yang tidak bagus. Ada kaitannya dengan tabiat berpikir, tabiat berbicara, ya, tabiat bermuamalah, ya. Muamalah di lingkungan yang selalu ribut, selalu bahkan berada dalam situasi perang, tentu tidak sama dengan tabiat muamalah di tempat orang yang biasa hidup dalam keadaan tentram, nyaman, ya. Dan ini mempunyai pengaruh yang luar biasa, ya. Sebab mereka, ya, merasa bahwa itulah hidup mereka, ya. Sehingga apa yang mereka dapatkan di tempat mereka berada, itulah yang juga akan menjadi salah satu di antara model mereka berikutnya. Secara umum demikian, ada beberapa yang kemudian menyikapi kondisi yang ada, tapi tidak sedikit pula yang terbawa dengan tabiat yang berlaku di tempat mereka hidup. Kemudian beliau menyebutkan al-amakin allati yaghzi fiha tiflu aglaba awqatihi wa hiya al-masajid am ghairuha fa kullun yu'athiru bihasabihi. Tempat-tempat yang banyak dikunjungi oleh anak, ya. Karena bermacam-macam, ada anak yang mungkin suka di tempat sepi, ada yang suka di tempat ramai, ya. Ada yang suka berada di masjid dan tempat-tempat tarbawiyah lainnya. Ada yang suka berada di tempat-tempat rekreasi. Ada yang suka berada di tempat-tempat yang membutuhkan pengalaman-pengalaman yang berbeda, ya. Banyaknya tempat yang dia kunjungi, ya, pasti juga memberikan gambaran tertentu dalam alam pikiran dia dan juga proses, ya, kematangan jiwanya, ya. Oleh karenanya tempat-tempat ini juga merupakan faktor yang berpengaruh sehingga seharusnya tidak luput dari perhatian di dalam masalah tarbawiyah ini. Kemudian yang berikutnya adalah al-adyaf alladzina ya'tuna ilal bait wa zuwar alladzina yazurunah. Ya. Itu para tamu, orang-orang yang datang ke rumah kita, ya. Yang berkunjung, yang disaksikan oleh anak-anak kita, ya. Juga termasuk yang memberikan pengaruh sehingga kita dapatkan di antara kebiasaan para ulama juga membawa anak-anaknya ke
tempat orang-orang yang dianggap bisa memberikan pengaruh positif, ya, para ulama, ya, rumah para ulama, sehingga memberikan nuansa bagaimana kehidupan yang ada di rumah mereka itu, dan itu adalah hal yang soleh, yang baik, juga memberikan sebuah gambar pada diri anak-anak kita, ya. Itulah yang dilakukan oleh sebagian ulama, ya. Jadi baik kita berkunjung atau kita mendapatkan kunjungan, para tamu ini sedikit banyak merupakan faktor yang juga berpengaruh kepada anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya Syekh menyebutkan tentang ar-rahalat wa ziyarat allati yakumu biha tiflu. Perjalanan dan berbagai tempat destinasi, seperti yang telah disebutkan di atas, ya, beliau mungkin menekankan pada sebuah perjalanan-perjalanan tertentu, ya. Kadang satu perjalanan tetapi mempunyai pengaruh yang lebih kuat dibandingkan dengan perjalanan-perjalanan yang lainnya, ya. Oleh karenanya pantas juga kalau disebut bahwa ar-rahalat wa ziyarat ini adalah merupakan faktor yang juga tidak ringan untuk disikapi begitu saja, akan tapi perlu dipertimbangkan, ya, karena seseorang yang mempunyai perhatian dalam masalah ini berarti dia melakukan muhasabah baik sebelum ataupun sesudah melakukannya, ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah sejumlah pengaruh-pengaruh yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, dan beliau menyebutkan secara global, pointel, dan akan dijelaskan pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Beliau membukanya dari faktor yang pertama yang berkaitan dengan ikhwanuhu wa akhawatuhu fil bait wa kadzalika aqaribuhu. Saudara-saudara kandungnya di rumah, laki-laki dan perempuan, dan juga karib kerabat yang dekat dengan diri seorang anak. Ya. Bahwa perilaku dan perkembangan anak, ya, bersama saudara-saudaranya adalah merupakan perkara yang juga mendapatkan mestinya sisi perhatian yang besar, ya. Karena kalau ternyata keberadaan anak itu sebagian besar bersama mereka, ya, dan ini saya sampaikan bahwa dari faktor-faktor tersebut mana yang paling besar, ya, yang bersentuhan dengan anak, berarti mestinya mendapatkan perhatian yang paling besar dari diri kita. Jika ternyata waktunya itu adalah paling banyak di sekolah, ya, maka mestinya kita mempunyai perhatian besar terhadap sekolah. Jika ternyata waktunya paling besar adalah bersama orang tua, maka kita melihat itu kepada diri kita. Jika ternyata waktunya paling besar bersama teman-temannya, maka begitu pula seharusnya kita memberikan porsi perhatian, ya. Karena banyaknya waktu itu adalah salah satu indikasi bahwa akan mempunyai pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan faktor-faktor berpengaruh yang lainnya, ya. Oleh karenanya kita bisa meletakkan skala prioritas di dalam memberikan perhatian, ya. Kaitannya dengan keberadaan bersama saudara-saudara kandungnya di rumah, ya. Sebenarnya sebagian pembahasan telah disebutkan oleh beliau, hafizahullah ta'ala, di antaranya adalah hadis yang menyebutkan laisa minna man lam ya'rif haqqa kabirina wa yarham sagirana. Tidak termasuk bagian dari kita, ya, orang yang tidak mengetahui hak orang yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Kemudian beliau juga membawakan satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11, ya.
beliau mengawali dengan mengatakan wal yu'allimu jami'an al-adaba ma'a ba'dihimul ba'd, ya, wa tarkas sukhriyati wal istihza min ba'dihimul ba'd. Ya. Hendaklah diajarkan bahwa mereka itu saling menghargai, saling menghormati, dan tidak saling merendahkan ataupun menghina. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dhalibun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kaum, ya, menghina kaum yang lainnya. Ya. Bisa jadi mereka itu lebih baik daripada yang menghina. Demikian juga para wanita, jangan menghina wanita yang lainnya. Bisa jadi mereka itu lebih baik daripada yang menghina. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ya. Janganlah kita memanggil dengan panggilan-panggilan yang tidak baik, ya, dengan lakop-lakop yang tidak baik, ya. Dan seburuk-buruk kefasikan adalah setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, beliau menekankan pada ayat ini karena memang di dalam keluarga, Allahu Ta'ala a'lam, ya, kadang-kadang karena perbedaan usia, jika tidak terkelola dengan baik, maka bisa jadi kakaknya atau abangnya lebih berpengaruh, ya, lebih dominan, ya. Bisa jadi orang tua kadang salah dalam menyikapi keberadaan mereka berdua sehingga tampil selalu terlihat membela si kecil misalnya. Ya. Apa yang disebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 11, ya, diambil sebagai sebuah istidlal oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala untuk memberikan kepada kita pengertian tentang pentingnya, ya, berada di dalam satu kumpulan di mana terjadi saling menghormati dan juga menghargai. Dalam hal ini saya mungkin menambahkan beberapa hal bahwa dalam pergaulan antar saudara kandung, ya, ada beberapa hukum yang nanti akan disebutkan, tapi secara kebiasaan kita dapatkan bahwa dalam satu rumah misalnya, yang namanya kakak adik kadang terjadi semacam dalam tanda kutip pertengkaran. Ya. Sungguhnya kita bisa melihat sisi positif dari perselisihan saudara, terutama di anak-anak itu, ya. Sebagai pengajaran kepada mereka untuk saling menghormati dan juga bersabar. Ya. Ya. Kadang itu kalau di mungkin yang sudah agak remaja permasalahannya lain. Ya. Di anak-anak mungkin kaitannya dengan, ya, mainan misalnya. Ya. Mereka bertengkar, berebut. Ya. Di situ sebenarnya adalah kesempatan bagi kita sebagai orang tua untuk mengajarkan kepada mereka bagaimana saling menghormati dan juga bisa saling bersabar. Ya. Misalnya bahwa kita bisa mengatur waktu, kita bisa membagi secara adil, kita tidak selalu tampil membela si kecil, ya. Tapi kita mengungkapkan alasan-alasan, ya, bagaimana mereka bersama-sama menggunakan fasilitas yang ada di rumah, mainan yang ada, ya.
terkadang kita juga membiarkan mereka dalam batas-batas waktu tertentu untuk mempertahankan pendapat. Tidak selalu ketika mereka bertengkar itu berkonotasi negatif, karena pada usia-usia tertentu, usia sebelum tamyiz, ya, mereka ada sebuah proses di mana kejiwaan mereka sedang tumbuh, ya, sehingga ketika bertengkar itu sesungguhnya ada pembelajaran pada diri mereka untuk mempertahankan pendapat mereka. Ya. Namun di saat-saat tertentu orang tua juga harus agak sensitif, ya. Dia tidak segera nimbrung bersama mereka, tetapi memperhatikan, ya. Ketika kemudian misalnya salah satu di antara mereka ini sudah terlihat berlebihan, mungkin kita bisa tampil dan kita juga bisa mengarahkan dan memberikan alasan serta memperlakukan mereka dengan pengertian bahwa ada harus saling menghormat, ada harus sabar, misalnya dengan diaturnya waktu dan sebagainya. Kemudian terkadang kita juga mendapatkan pada momen-momen tertentu, ya, ada kesempatan untuk kita melatih mereka saling berempati. Ya. Sebagai contoh, salah satu anggota keluarga dalam keadaan sakit misalnya, ya, si kakak misalnya dalam keadaan sakit atau abangnya, ya, kemudian adiknya, ya. Di situ kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk berempati, ya. Apakah dengan memberikan pelayanan atau dengan cara memberikan pengertian supaya tidak mengganggu, bahkan membantu percepatan kesembuhan saudaranya, ya. Di situ ada satu kesempatan di mana mereka sedang berlatih untuk sama-sama memberikan empati. Kemudian yang berikutnya, belajar saling membantu di antara mereka, ya, dengan beberapa tugas yang bisa diberikan oleh orang tua, ya, kepada terutama adalah kakaknya, ya, sebagai salah satu implementasi dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa minna man la ya'rif haqqa kabirina." Ya. Orang tua mempunyai keterbatasan tertentu dan kita juga memberikan pelatihan kepada mereka yang lebih tua untuk mengambil peran tertentu. Misalnya ngajari ngaji, ya. Misalnya ngajari naik sepeda, misalnya ngajari pelajaran umum. Jika kita lihat ada kemampuan di sana, dan tentu itu tetap berada di dalam muraqabah kita, di dalam pengawasan kita, ya, sehingga kita tahu ketika kita harus berada bersama mereka semuanya, kadang mungkin terjadi sikap berlebihan baik dari si adik ataupun dari si kakak, ya, kita berusaha untuk memberikan penyelesaian di antara mereka. Di samping itu, pemirsa yang dirahmati Allah, ya, keberadaan saudara kandung, ya, kadang ada di antara keluarga yang dia hanya satu orang, ya, kadang dua orang, kadang banyak, ya. Keberadaan saudara kandung ini yang selalu bersama setiap hari, bagaimana menjadikan rumah itu adalah tempat untuk mereka memang berlatih berinteraksi dan memahami perbedaan masing-masing, ya. Dan di dalam hal itu kadang-kadang kita juga harus menunjukkan bahwa orang tua memberikan perlakuan adil kepada mereka semuanya. Ya, kadang-kadang kita memang terlihat lebih condong kepada adik yang lebih kecil, ya. Dalam satu waktu kadang kakaknya atau abangnya sudah merasa bahwa ada perbedaan. Nah, orang tua kadang harus sensitif di dalam masalah ini. Kadang abangnya atau kakaknya juga melihat bahwa adiknya dalam hal ini kemudian harus sama seperti dia, ya,
padahal usianya belum bisa mencapai apa yang diinginkan oleh abangnya atau kakaknya. Yang jelas bahwa kita menjadikan keberadaan saudara-saudara yang ada di rumah itu adalah untuk saling memberikan pengalaman belajar terhadap mereka. Kadang-kadang taat terhadap aturan, ya. Biasanya yang lebih kecil cenderung melanggar aturan karena ketidaktahuannya atau karena memang belum sampai kepada tamyiz, ya. Ala kulli hal, pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa ayat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh pada surat Al-Hujurat ayat 11, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun, adalah merupakan satu manhaj sampai pun di dalam masalah keluarga, ya. Dalam masalah pergaulan di antara saudara di dalam sebuah kehidupan keluarga, ya. Oleh karenanya dalam hal ini hal-hal yang kaitannya dengan perkara harus saling menghormati juga termasuk hal yang harus kita perhatikan. Wallahu taala alam. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, Syekh menyebutkan satu sub, ya, di bawah tema ini, yaitu wafarriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah di antara mereka di tempat tidur mereka. Ini adalah bagian dari apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Khususnya bagi mereka yang sudah mulai masuk pada usia puberitas, ya, sudah sampai kepada balik, ya. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullahu taala, ya, dalam masalah perkara perintah salat, ya, di akhir hadisnya disebutkan apa? Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Yang pertama, ini adalah perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setiap yang diperintahkan oleh Nabi kita adalah merupakan wahyu yang pasti mengandung kebaikan seluruhnya, ya. Kemudian kita bisa memahami juga bahwa pada usia-usia sudah memasuki puberitas atau balik, ya, berbeda dengan ketika anak-anak, ya, karena di situ ada perkembangan jinsia, perkembangan seks pada anak, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Maka masalah tempat tidur ini adalah termasuk yang diperhatikan di dalam al-Islam, ya. Dan betapa manhajul Islam adalah manhaj yang mutakamil. Agama Allah Subhanahu wa taala, ya, merupakan agama yang menyentuh seluruh aspek kehidupan, dan antara satu hukum dengan hukum yang lainnya saling mempunyai keterkaitan, sebagaimana kehidupan ini, ya, seluruh aspeknya juga mempunyai keterkaitan, ya. Maka memisahkan tempat tidur mereka adalah merupakan manhaj Islam yang pada usia puberitas dan usia balik sangat penting untuk diperhatikan. Tidur atau beristirahat adalah waktu di mana seseorang mungkin tidak bisa menjaga sepenuhnya terhadap auratnya, ya. Maka keberadaan di satu tempat tidur tentu akan bermudarat dan berefek negatif, sehingga kita perlu perhatikan di dalam masalah ini sebagaimana agama Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian khusus, ya. Perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sungguh luar biasa, merupakan satu kaidah penting, wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah di antara mereka dalam tempat tidur, yaitu maksudnya antara mereka yang laki-laki dan mereka yang perempuan, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini tidak menyebutkan sebab secara khusus kenapa harus wafarriqu bainahum fil madaji', tetapi di antara apa yang sudah kita sampaikan masuk di dalam masalah yang
menjadi sebab-sebab biidznillah taala yang harus diperhatikan ya, karena memang indikasi-indikasi yang seperti itu sangat banyak, bahkan sama-sama lelaki, sama-sama perempuan ya, kita juga tetap perhatikan. Beberapa perkataan para ulama di dalam masalah ini diantaranya adalah disebutkan oleh Al-Munawi ya, di dalam Fathul Qadir Syarah Al-Jami' As-Saghir ya. Beliau menyebutkan farriqu baina auladikum fi madaji'ihim allati yanamuna fiha idza balagu 'ashran hadaran min ghawail asy-syahwah wa in kunna akhawat. Pisahkanlah di antara anak-anak kalian ya, di tempat-tempat tidur mereka ya, yang mereka beristirahat tidur di tempat-tempat tersebut apabila sudah mencapai usia 10 tahun sebagai sebuah kehati-hatian dari hal-hal yang kaitannya dengan syahwah ya, walaupun mereka itu semuanya adalah anak-anak perempuan ya. Kalau memungkinkan misalnya semakin baik ya, maka itulah yang kita lakukan. Mungkin sama-sama anak perempuan ya, pada tempat-tempat tertentu mereka masih satu kamar, tetapi tempat tidur mereka tetap dipisahkan ya. Ya, kasurnya sendiri-sendiri ya, misalnya kalau bisa ranjangnya sendiri-sendiri ya. Itu adalah bagian dari apa yang disebutkan di dalam masalah wa farriquhum fil madaji' ya. Kemudian At-Tibbi rahimahullahu taala juga mengatakan ya, jama'a bainal amri bis salat wal farqi bainahum fil madaji' fit tufuliyah ta'diban lahum wa muhafazatan li amrillahi kullihi wa ta'liman lahumul mu'asyarata bainal khalqi. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan ya antara perintah salat dan perintah untuk memisahkan mereka di dalam tempat tidur mereka di saat tufuliyah, masih usia anak-anak ya. Itu adalah sebagai takdib, pengajaran adab kepada mereka dan menjaga perintah Allah seluruhnya, dan mengajarkan kepada mereka bermuamalah di antara sesama ya. Wa an la yaqifu mawaqifat tuham fayastanibu al maharim ya. Dan agar tidak berada di tempat-tempat yang indikasinya tidak baik sehingga mereka bisa menjauhi perkara-perkara yang diharamkan ya. Ya. Karena kita tahu bahwasanya perkara-perkara yang diharamkan di dalam Islam yang termasuk fahisyah ya, sementara tidak diperhatikan oleh orang-orang non-muslim misalnya ya, atau perhatian mereka atau agama mereka tidak sebesar dan seketat yang diperhatikan oleh agama Allah al-Islam yang merupakan benar-benar manhaj untuk ya membuat kehidupan ini begitu baik ya, seimbang antara kebutuhan jasmani dan rohani ya, seperti misalnya perbuatan ya liwat ya, hubungan sejenis ya, perbuatan zina ya antara lelaki dan perempuan ya, dan perkara-perkara yang lain. Jelas diharamkan di dalam Islam karena itu adalah merupakan fahisyah ya. Dan untuk menjauhi perkara-perkara tersebut sejak dini mereka anak-anak lelaki dan perempuan dipersiapkan sedemikian rupa ya. Jadi agama Allah adalah agama yang sangat mempunyai fondasi yang kuat di dalam mengatur ya kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa datang. Ya. Sebagaimana juga dikatakan oleh Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ya,
Wa 'alal aba wal ummahat an yu'addibu auladahum wa yu'allimuhum at-taharata shalah wa yadribuhum 'ala dzalik idza aqalu wa yu'arrifuhum sa'iral wajibat ad-diniyah wa yu'arrifuhum tahrim az-zina wal liwat wal khamar wal kadzib wal ghibah. Ya. Kepada para orang tua, ya, ayah, bunda, agar mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka, ya, bersuci, mengajarkan sholat, ya, dan memberikan pukulan yang mendidik apabila mereka tidak memperhatikan masalah itu, bila mereka sudah berada di dalam marhalah akal yang mereka mengetahui, ya, dan mengajarkan kepada mereka seluruh kewajiban-kewajiban yang kaitannya dengan din dan juga hal-hal yang diharamkan, ya. Apa yang kaitannya dengan perkara yang diharamkan, yaitu zina, ya, kemudian liwat, kemudian khamar, kemudian kadzib, ghibah, dan yang lainnya. Disebutkan juga di dalam Syarah Tirmidzi, wa hadza ala tariqit tamrin ala taatillah. Ini semuanya adalah dalam rangka pendidikan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Pelatihan, ya, dan meyakini bahwasanya ibadah itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah dilakukan ketika mereka sudah berusia balik. Pemirsa yang dirahmati Allah, nampaknya sampai di sini dulu kita cukupkan pembahasan yang kaitannya dengan tema kita pada pagi hari ini, ya. Beberapa subtema telah kita ikutkan dalam tema hal-hal atau faktor-faktor yang berpengaruh pada pendidikan, ya. Ada sisa waktu kita kembali ke studio Ahsan TV untuk melihat beberapa pertanyaan yang barangkali masuk pada kesempatan pagi hari ini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kembali ke studio Ahsan TV. Jazakumullah khairan kepada Ustadz atas ilmunya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada Ustadz, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama bisa menjadikan catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi para pemirsa Ahsan TV, itulah tadi pembahasan tentang kitab Tarbiyatul Abna dengan tema faktor-faktor yang berpengaruh kepada pendidikan. Dan alhamdulillah para pemirsa Ahsan TV, tibalah saatnya kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dan kembali lagi kami mengajak kepada para pemirsa Ahsan TV, bagi yang ingin berinteraksi secara langsung bisa melalui nomor 0811 900 79112, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 0811 900 7913. Tapi Ustaz, sambil kita menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat, Ustaz. Pertanyaan pertama, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apabila ada seorang anak yang sangat durhaka pada ibunya, kemudian ibunya meninggal tanpa si anak sempat meminta maaf, si anak kemudian menyesal, kemudian si anak juga baru tahu bahwa seluruh amalan anak durhaka tidak diterima. Sekarang si anak bunuh diri karena merasa bahwa apapun ibadah yang dia lakukan akan percuma. Dan ia juga meyakini bahwa jika ia terus hidup, ia akan menambah dosa saja. Pertanyaannya, Ustaz, apakah yang dilakukan si anak ini tepat? Jazakumullah khairan, Ustaz. Si anak gimana tadi ya, Afwan? Si anaknya bunuh diri, Ustaz, karena merasa sudah berdosa dan kalau hidup lagi mungkin akan menambah dosa lagi, Ustaz. Gitu, Ustaz, kurang lebih. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah musibah, ya, dan kita semuanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala fitnah, ma dhahara minha wa ma batan. Makanya selalu diajarkan kepada kita di dalam salat untuk kita berdoa terhindar dari segala bentuk fitnah. Apa yang sudah terjadi karena sudah terjadi, ya, bahwa orang tua telah
tiada, kemudian anak itu juga mengakhiri dengan cara yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Dan sesungguhnya kalau saya boleh sebut, ini yang pertama adalah kekeliruan bersikap karena kurangnya pengetahuan kita terhadap ilmu agama. Ya. Bahwa yang menjadikan amal itu gugur adalah syirik, kufur, ya. Tapi selain syirik, kufur ataupun nifak akbar, maka amalan-amalan seorang hamba adalah merupakan amalan-amalan mukmin yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan pahala apabila dia lakukan dengan memenuhi dua syarat, yaitu ikhlas dan juga sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedurhakaannya kepada orang tua kita tidak tahu seperti apa, tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi siapapun untuk bertaubat selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup di alam dunia ini, ya. Dan bentuk bunuh diri dengan sebab seperti itu adalah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu ya min rahmatillah." Ya. Wahai hamba-hambaku yang telah berbuat berlebihan terhadap jiwa-jiwa mereka karena dosa-dosa mereka, ya, jangan berputus asa dari rahmat Allah, ya, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luas, ya. Tetapi yang bersangkutan telah mengakhiri hidupnya dengan seperti itu, dan itu tentu merupakan sebuah kesalahan di dalam syariat Islam, ya. Namun selagi masih ada iman dan Islam, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka dan memberikan rahmatnya kepada mereka setelah memberikan maghfirahnya. Dan semoga ini menjadi pelajaran bagi yang masih ada, dan mintakanlah selagi mereka meninggal dalam keadaan muslim, ya, mintakanlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairan pada Ustadz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami bagi yang bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Apakah boleh orang tua memaksa anaknya untuk bersahabat dengan sahabat yang menurut orang tua itu baik? Terkadang anak-anak hanya ingin berteman dengan yang asyik dalam bermain saja, Ustaz. Dari Ibnu Kemal di Cikarang, Ustaz. Nah, alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, sebelum kita memaksa anak, kita perlu untuk bertanya kepada diri kita sendiri, kepada siapa kita bersahabat, ya. Maksudnya adalah kita tentu bersahabat dengan yang secara lahir dan batin bisa kita terima, ya. Bagi kita yang dewasa, apabila ternyata kita belum bisa menerima persahabatan dengan orang-orang yang baik, kita bisa melakukan muhasabah terhadap diri kita, ya. Tapi mungkin bagi anak-anak dia belum sampai kepada bagaimana dia harus muhasabah terhadap dirinya. Ya, oleh karenanya persahabatan yang sesungguhnya didasari pada penerimaan tidak bisa dipaksakan, ya. Tetapi kita bisa untuk mendorong ke sana, ya. Tapi memaksakan tidak akan memberikan efek yang baik tentunya, ya. Bagaimana seseorang dipaksa untuk bersahabat dengan seseorang yang dia belum bisa menerimanya. Yang bisa kita lakukan adalah dorongan-dorongan yang kuat sampai pada akhirnya dia bisa menerima itu, ya. Dorongan-dorongan tersebut tentu saja tidak semuanya adalah dengan lisan ataupun kata-kata, tetapi dengan memperkenalkan, dengan mempertemukan, dengan membuat satu kegiatan di mana kemudian mereka bisa saling mengenal, ya.
asyik bermain dalam arti positif adalah salah satu dari bentuk persahabatan yang penting, khususnya pada usia-usia tertentu, ya. Ya, karena bermain selagi itu mubah, selagi itu tidak berlebihan, ya, maka itu adalah sesuatu yang masih dibutuhkan di usia anak-anak. Dan tentu di saat mereka bertambah usia, ya, permainan itu akan berubah bentuknya, ya. Dan juga kita tetap ikut melakukan pengawasan bahwa permainan-permainan itu adalah permainan-permainan yang bermanfaat. Sebagaimana kita pernah menyinggung dalam masalah ini, hal-hal yang sifatnya dengan ketangkasan dan untuk membantu, ya, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah yang paling baik. Ya. Perkara-perkara lain yang mubah, apabila tidak dilakukan dengan berlebih-lebihan, maka tetap berada di dalam hukum mubah. Intinya bahwa, ya, kita harus mendorong dia untuk kemudian melakukan proses sendiri, bisa menerima sahabatnya sehingga benar-benar menjadi sahabat. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz Barakallahu fi Ustadz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kembali lagi kami mengajak kepada para pemirsa Ahsan TV, bagi yang ingin berinteraksi secara langsung bisa melalui nomor 0811 900 7912, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 0811 900 7913. Dan juga kami harapkan sekali lagi bagi para pemirsa yang ingin bertanya bisa disesuaikan dengan pertanyaan pembahasan kita pada pagi hari ini. Tapi Ustaz, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ustaz, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Halo? 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 Iya. Dengan siapa, dari mana, Bu? Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, Ustadz. Ya, Saya, saudara saya, ya, Mas. Iya, pertanyaannya di Saudara saya mengambil angkat, Ustadz. Terus sekarang dia sudah meninggal. Nah, terus sekarang istrinya takut memberitahu, khawatir kalau anak ini nanti tidak tidak sayang sama dia atau berubahlah ininya perasaannya gitu, Ustaz. Nah, kalau kita tidak kasih tahu, Ustaz, apa kita berdosa karena anaknya laki-laki, kan nggak butuh untuk kalau nikah kan nggak butuh wali. Jadi kita keberatan mengasih tahu dia supaya kasih sayangnya terhadap ibu angkatnya ini tidak berkurang karena ketakutan ibunya nanti dia nggak sayang lagi atau dia nggak hormat lagi gitu, Ustaz. Gimana Ustaz, berdosa kalau nggak kasih tahu? Itu aja Ustaz, terima kasih. Nah, bisa dipahami, Ustaz? nah, insyaallah taala. Nah, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang tepat. Kisah semacam ini terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Zaid, ya. Ketika kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didapatkan memberikan pergaulan yang luar biasa sebagai bukan ayah kandung, ya, dan juga perhatian yang sedemikian rupa sampai suatu saat kedapatan ayah aslinya datang, kemudian dipilihkan dan dia tetap memilih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karenanya kita tidak perlu khawatir di dalam masalah ini apabila kita sudah memberikan yang terbaik kepada anak kita, anak angkat ini maksudnya anak laki-laki, bahwa apa yang kita berikan, ya, kepada dia, maka itulah pula yang insya Allah Ta'ala akan dimudahkan untuk kita mendapatkannya. Ya, karena kita berbuat baik kepada dia, mengasuh dia, mendidik dia, sampai nanti menikahkan dia, ya,
maka insya Allah dia akan tahu ya jasa tersebut ya, dan merupakan bagian dari kebaikan kita memberikan informasi tentang orang tua yang sesungguhnya. Kenapa? Karena orang tua yang sesungguhnya juga mempunyai hak dari kebaikan dia ya. Nah, tanpa mengurangi kebaikan kepada orang tua angkatnya, dia juga berhak untuk mendoakan kedua orang tuanya ya, yang benar-benar melahirkannya atau menjadi sebab kelahirannya ya. Sehingga dalam hal ini apabila kita sudah yakin memberikan yang terbaik, kita tidak perlu khawatir. Adapun kapan waktunya diberikan informasi itu ya, ya lihat waktu yang tepat untuk memberikan informasi tersebut, sehingga dia juga tidak kaget misalnya, atau dia kemudian tetap menyikapinya dengan baik ya. Karena apabila ternyata ya suatu saat misalnya dia justru tahu dari orang lain, ini akan menjadi kontraproduktif, akan menjadi sesuatu yang lebih tidak baik lagi nanti untuk dirinya ya. Jadi yang pertama dengan mengajak kepada apa yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, maka kita tidak perlu khawatir. Yang kedua, bahwa apa yang kita lakukan adalah kebaikan, dan Allah Maha tahu tentang kebaikan kita. Selagi kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan balasan yang lebih baik ya kepada kita. Dan niat kita untuk tidak memberitahukannya kita tinggalkan. Nanti pada akhirnya kita akan memberikan tahu. Dan man taraka syai'an lillahi Allahu khairan minhu. Barang siapa yang melakukan sesuatu dengan cara meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan gantikan yang lebih baik. Justru kita berharap dengan seperti itu, insya Allah Allah memberikan dia lebih sayang kepada kita dan juga memberikan yang lebih baik kepada kita ya. Jadi selama kita berbuat baik kepada dirinya, kita tidak perlu khawatir, dan kita mengharapkan pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang berbuat baik kepada siapapun, apalagi ya mengangkat anak dan mengasuh serta memeliharanya. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami bagi penanya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir Ustadz di kesempatan pagi hari ini, dan juga mungkin Ustadz sekaligus menyampaikan ikhtitam di kesempatan pagi hari ini Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Dulu orang tua tidak pernah mengajarkan agama kepada anaknya. Kemudian anak-anaknya mengenal sunnah ketika di perantauan Ustadz. Apakah orang tua akan tetap mendapatkan pahala dari amal baik anaknya? Syukron, jazakumullah khairan Ustaz. Nah, alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, derajat di jannah Allah Subhanahu wa taala ya adalah tergantung amalan-amalan kita. Sedangkan kita tidak mengetahui bahwa amalan-amalan kita yang mana yang menjadikan kita masuk ke dalam jannah atau mendapatkan tempat yang paling tinggi di dalam jannah ya. Mungkin dalam persangkaan kita bahwa orang tua tidak mengajari kepada sunnah, tetapi orang tua sudah mengupayakan dalam kapasitas dia ya, dalam kapasitas dia saat itu ya. Proses yang terjadi pada diri kita berbeda dengan proses yang terjadi pada orang tua kita. Maka seluruh hal kebaikan orang tua ya yang dilakukan kepada anaknya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan. Dan apabila kemudian ternyata alhamdulillah anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh di kemudian hari, lebih soleh lagi dengan mengenal sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berbakti kepada kedua orang tuanya melebihi sebelumnya, maka kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik kepada kedua orang tua mereka ya. Wallahu taala alam. Dan inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini.
Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita berkaitan dengan faktor-faktor berpengaruh pada pendidikan masih menyisakan beberapa subtema. Insyaallah kita akan sampaikan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz, kepada Ustaz atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab dan ikhtitamnya. Para pemirsa Ahsan TV, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini, dan jazakumullah khairan juga kepada para pemirsa Ahsan TV yang sudah setia menyaksikan program Ahsan TV terkhususnya pada pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di pekan depan setiap hari Rabu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan terakhir, kami selaku kru yang bertugas mohon maaf apabila ada kesalahan pada kesempatan pada pagi hari ini. Dan kita tutup pada pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.